Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa teknik industri yang mengambil mata kuliah aljabar linear. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak. Masih tentang aljabar linear dengan subbab ruang vektor. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa dengan baik menyimak dan kemudian memahami apa yang kemudian ada tentang aljabar linear dengan ruang vektor. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang masalah definisi vektor ya, di ruang vektor dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang norma vektor dan beberapa sifat-sifat yang ada di dalamnya. Termasuk juga nanti di akhir kita akan mempelajari tentang vektor ortogonal dan juga panjang dari vektor ortogonal. Baik, langsung saja kita bicara tentang norma vektor. Ya. Di dalam vektor ya, dia juga berlaku sifat-sifat aritmatika ya, yang diantaranya jika Bapak punya 3 buah vektor, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W, yang kemudian vektor tersebut berada dalam ruang vektor 2 dimensi ataupun 3 dimensi, serta ada suatu skalar, yaitu skalarnya yang bukan merupakan vektor, yaitu K dan L. Yang di pertemuan kemarin kita bahas ada perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor ya. Kalau besaran skalar adalah besaran yang kemudian dia tidak memiliki arah. Sedangkan kalau vektor, dia memiliki arah. Ya. Nah, itu perbedaan yang secara geometris kita bisa describe-kan atau kita bisa gambarkan. Maka ada hubungan, ya, hubungan dari ketiga vektor itu, yang tentu saja hubungannya baik-baik saja. Nah, di sini yang pertama, penjumlahan dari dua vektor tersebut, yaitu vektor U dan vektor V, dia bersifat komutatif. Ya. Maka sama dengan U tambah V sama dengan V tambah U. Kemudian dia juga bersifat asosiatif ya. Vektor U tambah vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah dalam kurung vektor V tambah vektor W. Ya. Dan juga berlaku identitas. Identitas dalam penjumlahan di sini adalah 0 ya. Maka ketika vektor U ditambahkan dengan 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U itu sendiri. Ya. Kemudian juga berlaku inverse, yaitu inverse-nya adalah negatif U ya. Di mana U negatif di sini dia menggambarkan sebagai skalar ya. Sama aja dengan skalar dari negatif 1 ya. Sehingga mempengaruhi setiap komponen ya. Jadi negatif semua setiap komponennya. Ya, dikali negatif 1 semua artinya. Nah, jika vektor U ditambah vektor negatif U ya, dia menghasilkan vektor 0 ya. Kalau secara geometri ya, dia merupakan misalnya ada satu vektor U ya, kemudian ada vektor yang sama panjangnya tetapi berbeda arahnya dan memiliki titik pangkal yang sama. Nah, itu disebut inverse dari vektor tersebut. Nah, jika dijumlahkan, dia akan kembali ke titik awal atau titik asal dari dari vektor tersebut. Kemudian ada skalar yang kita kemudian perkenalkan. Di sini ada skalar K dan skalar L. Ya, ketika dikalikan, ya, maka sama saja dengan KL dikali vektor U. Kemudian dia juga bersifat distributif ya. Ketika misalnya ada satu skalar K ya, dikali dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ya, maka sama dengan KU ditambah KV. Ya, sama juga dia berlaku seperti ini, K plus L skalar dikali vektor U sama dengan skalar K kali vektor U ditambah skalar L dikali vektor U. Ya. Dan di sini ada 1 ya sebagai identitas dari perkalian. Maka 1 dikali vektor U sama dengan vektor U itu sendiri. Maka di sini kita bisa melihat secara geometri, ya, misalnya di sini ada vektor U, ya, kemudian ada vektor V, kemudian ada vektor W, ya, ada U, V, dan W, ya. Maka dari titik P ini ke titik S, ya, itu sama dengan vektor U tambah vektor V tambah vektor W. Ya. Sedangkan dari P ke titik R, ini sama aja dengan vektor U ditambah vektor V. Ya. Kemudian kalau misalnya dari Q ke S, itu sama aja dengan vektor V, ya, vektor V ini ditambah vektor W. Ya, itu ya, kemudian kita bisa melihat ya seperti shortcut dari suatu jalan ya. Misal kita punya jalan dari titik P ke titik Q ke titik R ya. Misal tujuannya dari kota P ke kota R misalnya. Nah, bisa kita langsung menuju ke
langsung dari P ke R, tapi bisa juga kita misalnya jalan-jalan dulu ke kota Q, misalnya dari P ke Q ke R. Maka dia memiliki arti yang sama kalau secara vektor, ya. Kalau secara vektor dia memiliki arti yang sama. Nah, penjumlahan dari besaran U dan besaran V sama dengan panjangnya dari U sama V. Nah, itu beberapa sifat aritmatika yang kemudian kita bisa selidiki, kita bisa eksplorasi dari suatu vektor. Nah, berbicara tentang norma dari suatu vektor, ya, misalnya panjang sebuah vektor U disebut dengan norma dari U, ya, dinotasikan dengan tanda harga mutlak seperti tanda pagar, ya. Di sini harusnya ada tanda pagar, cuma nampaknya tidak muncul di PowerPoint. Mungkin nanti kita perbaiki. Oke, baik. Jadi norma dari satu vektor U ya dinotasikan dengan bentuk double pagar seperti ini, ya. Nah, kemudian kita memiliki, misalnya di sini Bapak akan contohkan di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, ya. Yang mana di sini ada vektor U, ya. Vektor U. Ya. Di sini ada vektor U1, ada vektor U2, ya. Misalnya di sini kita punya vektor U, ya, merupakan komponennya U1 dan U2, ya. Maka panjang vektor U atau norma dari vektor U adalah panjangnya dari vektor tersebut. Ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras kita bisa tentukan, ya, besaran panjang dari U ini adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat, kemudian diakarkan. Sama pun untuk ruang dimensi 3, ya, kita memiliki, ya, norma dari vektor U itu adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat, ya. Nah, sehingga hasilnya dihasilkan bentuk seperti ini kalau dalam ruang dimensi 3, ya. Ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ya. Misalnya titik P, di sini ada U1, U2 dan U3, maka panjang vektor U adalah merupakan pertambahan penjumlahan kuadrat dari masing-masing elemennya. Jadi U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Nah, itu tentang norma atau panjang dari suatu vektor. Nah, masih tentang panjang atau norma dari suatu vektor. Tadi kan kita bisa melihat bahwa dari kedua contoh di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3, titik pangkalnya itu dari titik 0,0 atau titik asal, ya. Kalau di dimensi 3 berarti 0,0,0, ya. Tetapi kalau misalnya bagaimana misalnya ada suatu vektor yang titik awalnya itu bukan dari titik asal dari sumbu ruang dimensi tersebut, maka ya kita misalnya di sini bisa melihat, ya, dengan menggunakan istilah D, ya. D ini disebut juga jarak, ya, jarak antara kedua titik, ya. Kalau misalnya tadi, ya, merupakan panjang dari vektor, ini juga sebenarnya panjang dari satu vektor, tapi juga bisa disebut sebagai jarak antara P1 dan P2. Maka jika P1-nya itu adalah X1, Y1, Z1, titik awalnya, maka jika titik ujungnya itu X2, Y2, Z2, maka untuk mencari panjangnya, kita gunakan rumus X2 dikurangi X1 kuadrat, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat, kemudian diakarkan, ya. Sehingga hasilnya ini sama dengan norma atau panjang dari dua titik tersebut. Ya, sama pun untuk yang ruang dimensi 2 juga sama seperti itu, ya, karena tidak ada sumbu Z, maka dia cukup sampai di X dan Y saja. Yaitu untuk mencari norma dari suatu vektor, ya, yang mana titik asalnya itu bukan berasal dari titik pusat. Ya. Nah, contoh misalnya Bapak punya suatu vektor, ya, didefinisikan sebagai min 2,3,3. Ya, ini penulisan dalam bentuk vektor baris, ya. Sehingga nanti vektor U-nya adalah, atau norma dari suatu vektor U-nya itu adalah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, jadi diakarin 22. Ya. Misalnya contoh 2, jarak D antara titik A1 misalnya 0,-1,4, A2-nya min 2,-2,5. Nah, teman-teman bisa coba cari, ya, gimana caranya, ya, untuk mendapatkan nilai ini, ya, dengan menggunakan rumus yang tadi sebelumnya. Oke, itu tentang norma dari suatu vektor.
Selanjutnya kita masuk ke perkalian titik atau dot product, atau juga bisa disebut, atau selanjutnya nanti akan bahas juga tentang proyeksi ya, di mana ada vektor ortogonal. Oke. Tapi sebelumnya kita juga bahas tentang sudut ya. Misalnya ada dua vektor, dia mana titik asalnya itu berhimpit di satu titik. Maka kemudian dia akan menimbulkan sudut ya. Jika tidak berhimpit, maka tidak ada sudut. Tetapi jika ada himpitan di antara titik asalnya ini, maka dia membentuk suatu sudut. Vektor ini bisa di ruang dimensi 2, ruang dimensi 3, atau juga bisa lebih dari ruang dimensi yang lain. Nah, misalnya di sini kita bisa katakan yang gambar ini dia lancip ya dengan suatu sudut theta. Ya, di sini dia katakan dia tumpul. Ya, di sini kita katakan dia sudutnya 180 derajat. Ya. Nah, ini juga sama bisa dikatakan dia sudutnya tumpul. Ya. Nah, sehingga theta di sini adalah merupakan sudut dari dua vektor tersebut. Ya. Nah, kemudian jika vektor U dan vektor V ya, dia tak 0, berada di dimensi 2 atau dimensi 3, dan theta adalah sudut antara U dan V, ya kita belajar dari di awal tentang theta, yaitu sudut di antara dua vektor, maka kita definisikan yang namanya perkalian titik atau dot product U dot V. Ya, sekali lagi, U dot V. Maka didefinisikan sebagai U dot V itu sama dengan ya norma U dikali norma V dikali cos theta, mana tetanya itu antara sudut di antara kedua vektor U dan V tersebut ya. Dan U dan V-nya itu bukan 0. Tapi jika salah satu U dan V-nya 0 ya tentu saja maka hasilnya adalah 0 ya. Seperti itu. Nah, di sini catatannya U dan V ini saling tegak lurus ya. Maka jika saling tegak lurus atau tetanya 90 derajat atau cos tetanya 0, maka kita bisa katakan U dan V-nya ini dikalikan itu sama dengan 0 ya. Nah, vektor-vektor yang tegak lurus tadi ya dikatakan vektor ortogonal ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari sudut di antara dua vektor masih menggunakan rumus yang sama ya, maka kita dengan manipulasi aljabar dari U dot V sama dengan norma U dikali norma V dikali cos theta. Maka kalau kita mencari cos theta-nya saja, maka kemudian kita bisa memperoleh ya, tinggal dipindah silang ya, sehingga diperolehlah U dot V ya dibagi norma U dikali norma V ya. Seperti itu. Nah, contoh misalnya ada sudut di antara dua vektor U ya didefinisikan sebagai 0,01 dan V didefinisikan sebagai 0,2,2 ya. Adalah tetanya 45 derajat. Ya. Maka U dot V itu sama dengan ya norma U dikali norma V dikali cos theta. Maka kita bisa peroleh ini menggunakan rumus norma, ini juga sama menggunakan rumus norma, ini menggunakan rumus trigonometri ya cos theta ya di mana cos tetanya 45 derajat ya bisa menggunakan kalkulator nanti kalian. Nah, sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 2. Ya. Maka U dot V dia hasilnya adalah besaran skalar walaupun U dan V-nya adalah besaran vektor, tapi hasilnya adalah besaran skalar ya. Misalnya di sini ya kita punya U 0,0,1 kemudian V-nya 0,2,2. Maka di sini adalah tetanya ya 45 derajat. Nah, misalkan sekarang kita punya U-nya 2,1,1, kemudian V-nya 1,1,2. Kemudian U dot V-nya berarti kan sama aja dengan perkalian dari komponen-komponennya. Maka U1 kali V1, kemudian U2 kali V2, U3 kali V3. Ya, sehingga diperolehlah hasilnya 3. Nah, misalnya dari sini tentukan berapa sudutnya. Maka sudutnya adalah cos theta sama dengan U dot V dibagi norma U kali norma V ya. Sehingga diperoleh 3 dibagi akar 6 kali akar 6 ya.
Karena ini dari mana? Dari rumus norma ya. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat karena. Kemudian yang ini juga dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini akarnya. Sehingga diperolehlah hasilnya 3/6 atau setengah. Maka ya cos theta sama dengan setengah. Berarti tetanya tinggal di arkoskan ya. Berapa kira-kira sudutnya? Sudutnya dari arkos setengah, maka diperolehlah tetanya itu adalah 60 derajat. Nah, ini cara untuk kemudian kita menggunakan definisi dari perkalian titik atau dot product. Selanjutnya kita coba bedah lagi tentang komponen dari perkalian titik atau dot product. Ya. Misalnya di sini ada perkalian titik U dot V, maka walaupun dia perkalian dari dua skala dengan besaran vektor, tapi hasilnya adalah besaran skalar. Maka vektor U dan V di ruang 2 dan di ruang 3 dengan tetanya sudut apit antara U dan V. Kemudian ada catatan ya, U dan V-nya di ruang 2 maka U-nya U1, U2 ya, V-nya V1, V2. Kalau di ruang 3 berarti U-nya U1, U2 dan U3. Kemudian V-nya adalah V1, V2 dan V3. Nah, tapi jika tetanya adalah 0 ya, maka U dot V ya sama dengan, kalau di ruang 2 U dot V itu sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2. Kalau di ruang 3 U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Ya, itu cara yang kemudian kita bisa explore tentang dot product. Nah, selanjutnya kita bicara tentang vektor ortogonal. Ya. Tadi di awal juga disebutkan bahwa vektor ortogonal adalah ketika dua vektor itu tegak lurus atau sudut yang dihasilkan dari dua vektor tersebut adalah 90 derajat. Ya. Maka itu dinamakan adalah vektor ortogonal. Maka sifatnya di sini kita bisa ambil U dot V itu sama dengan 0. Nah, ada beberapa sifat-sifat yang kemudian kita bisa bahas di sini tentang proyeksi ortogonal. Jika U dan V adalah vektor tak nol dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3, maka U ya itu sama dengan W1 tambah W2, di mana W1 adalah kelipatan skalar dari V. Ya, di sini misalnya ada W1, ada W2 ya. Di sini adalah vektor U misalnya. Kemudian kalau misalnya kita besarkan lagi U-nya ya, sehingga dihasilkan W1 dan W2 ya, seperti ini bentuknya. Maka vektor W1 dinamakan proyeksi ortogonal dari U pada V ya. Nah, W1 di sini ya, W1 di sini kita katakan sebagai proyeksi ortogonal dari U ya pada V. Nah, ini V-nya. Ada U, ada V, ada W ya. Nah, ini tergantung ya, tergantung dari besaran U-nya. Ya, jika U-nya dia lebih pendek secara panjangnya, maka dia proyeksi ortogonalnya juga pada V ya, tidak sampai semuanya. Tapi jika misalnya U-nya lebih panjang ya dibandingkan V-nya, vektor V-nya di contohnya, maka proyeksi ortogonalnya juga harus lebih panjang atau beberapa perkalian skalar dari V itu ya. Atau misalnya di sini misalnya proyeksi ortogonal U dan V-nya ini ya berbeda arah misalnya, yang satu ke kiri U-nya, yang satu ke kanan V-nya. Maka proyeksi ortogonalnya itu merupakan perkalian skalar yang negatif karena berbeda tandanya ya. Si Y-nya ini kan, si Y-nya ini berbeda tandanya dibandingkan V. Nah, ini bisa teman-teman eksplorasi tentang sifat di sini ya, nanti bisa menemukan hal-hal yang kemudian menarik dari vektor ortogonal. Nah, catatan ya bahwa proyeksi ortogonal merupakan nilai panjang vektor hasil proyeksi, yaitu sama dengan norma dari C. Nah, misalnya di sini ya, ini panjang dari vektor C atau OC, misalnya di sini OC misalnya digambarkan ya, adalah proyeksi ortogonal vektor OA ya, ini OC ya, dengan simbol yang berbeda. Kemudian vektor OA, nah OA ya, pada OB ya adalah B. Ya, ini kalau yang berbeda tandanya. Ya, pada sudut
alfanya misalnya di sini kita punya sudut yang lancip ya, maka berlaku cos alfa sama dengan vektor C atau norma vektor C dibagi norma vektor A ya. Sehingga diperolehlah cos alfa dikali norma vektor A ya sama dengan norma vektor C. Sehingga norma vektor C itu sama dengan norma dari norma vektor A dikali cos A. Nah, pada awalnya di awal sebelumnya kita punya cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi norma A dikali norma B. Sehingga melalui manipulasi aljabar ya tinggal kita masukkan di sini diperolehlah bahwa norma vektor C itu ya jika alfanya lancip itu sama dengan A dot B dibagi norma vektor B ya, itu untuk yang sudutnya lancip. Nah, bagaimana dengan yang sudutnya tumpul? Ya, kalau sudutnya tumpul ya misalnya di sini kita punya cos alfa ya. Nah, berarti kan kalau tumpul kan berarti 180 derajat dikurangi alfa ya. Sehingga di sini kita punya negatif cos alfa itu sama dengan norma vektor C dibagi norma vektor A. Kemudian dengan catatan yang sama ya, negatif cos alfa dikali norma vektor A sama dengan norma vektor C ya. Nilai cos alfa sudut tumpul ya bernilai negatif ya di kuadran 2. Maka negatif dari cos alfa untuk sudut di kuadran 2 juga bernilai negatif. Sehingga benar nilai norma C untuk sudut tumpul nanti juga harusnya bernilai positif. Seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian kita bisa pahami untuk kemudian ketika alfanya dia merupakan sudut tumpul. Jadi mau sudut tumpul, sudut lancip menggunakan rumus yang sama ya. Karena dua-duanya nanti akan menghasilkan nilai yang tidak negatif tetapi positif dua-duanya. Nah, contoh 5 misalnya di sini ada koordinat titik A ya di ruang dimensi 3 yaitu 0, min setengah, min 2. Koordinat B ya misalnya 3, 4, 12. Ya, ditanyakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah. Nah, berarti kan kita mencari suatu ya norma atau proyeksi ortogonal ya, yaitu norma vektor C ya. Nah, apa sih ya, kita berarti kan kita cari dulu ya berdasarkan rumus, kita harus punya norma vektor B berapa nilainya ya, sehingga nanti di sini karena di sini B ya sebagai vektor yang akan diproyeksikannya, sehingga nanti kita menggunakan rumus vektor C sama dengan A dot B dibagi norma vektor B. Nah, norma vektor atau panjang proyeksi ortogonalnya, sehingga A dot B, ya kita punya A-nya 0, min setengah, min 2, dot 3, 4, 12. Maka ini sama aja dengan perkalian dari masing-masing komponennya. Ya, 0 kali 3 ditambah min setengah kali 4, ditambah min 2 dikali 12. Dibagi 13, yang merupakan norma dari vektor B. Sehingga nanti diperolehlah hasilnya min 26 per 13 ya, sehingga hasilnya adalah 2 ya. Karena tadi walaupun negatif ya seperti di sudut tumpul gitu ya, tapi tetap ya kita bisa lihat ya di sini ada sudut tumpul misalnya, tetap dia harus dalam bentuk positif hasilnya ya, seperti itu yang telah tadi dibuktikan dengan menggunakan konsep dari trigonometri. Sehingga proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah ya C misalnya di sini itu sama dengan 2. Nah, itu cara untuk kemudian mencari proyeksi ortogonal dari vektor A dan vektor B. Nah, ini ada latihannya, nanti boleh di latihan tapi tidak dikumpulkan. Nah, teman-teman nanti bisa untuk berlatih untuk cara mencari proyeksi ortogonal. Dan juga nanti cara mencari norma vektor A, norma vektor B di ruang dimensi 2, di ruang dimensi 3, nanti coba banyak berlatih, sehingga nanti pas ujian, nanti teman-teman tidak kesulitan. Karena sedikit nanti dibahas, dikerjakan ya, jangan ditumpuk. Ya, kalau ditumpuk kemudian materi-materi yang ada, tentu akan kesulitan. Ya, coba hindari dengan sistem SKS atau sistem kebut semalam, tapi kemudian belajar untuk menumpuk. Ya, mudah-mudahan di waktu
ya pembelajaran daring seperti ini, teman-teman bisa manajemen waktu dengan lebih baik. Baik, kemudian catatan ya, apa-apa yang tadi yang ada di ruang vektor rumus-rumus pada vektor tadi di ruang dimensi 2 maupun di ruang dimensi 3, maka itu akan berlaku juga untuk vektor ruang ke n, misalnya ruang 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini referensinya. Nanti teman-teman bisa lihat. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.